Halo, selamat siang rekan-rekan wisata ke Jakarta. Bersama saya Irfan, salah satu dari tour guide di WKJ. Nah, hari ini kita akan live dari Kebun Binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Nah, rekan-rekan, aku akan coba jadi kalau kita lihat, depan itu adalah bagian dari untuk ular. Nah, di belakang kita nanti kita akan ke sini. Kita akan ke bagian burung dulu. Nanti kita akan coba untuk mengunjungi yang di orangutan dan juga harimau. Nah, ini adalah bagian dari untuk yang burung. Nah, jadi kalau kita akan lihat, sekarang kalau teman-teman nanya nih, kalau misalnya itu masuk ke Ragunan gimana? Nah, untuk transportasinya kita bisa menggunakan Transjakarta. Aku sambil jalan dong kalian ya. Oke, nanti kalau pertanyaan silakan ditulis di chat. Dan nanti kalau memang waktu kita sekitar 30 menit. Nah, kita mulai dulu nih. Dari sini, ini adalah bagian dari Kakatua Jambul Kuning. Nah, di sini kita lihat itu ukuran burungnya agak kecil. Oke, kita perbesar ya. Nah, ini ada burung dari Kakatua Jambul Kuning, teman-teman. Oke, nah itu ukuran dari Kakatua Jambul Kuning. Nah, kalau kita lihat ini adalah penjelasannya, dan ternyata dia itu ada di bagian Australia, teman-teman. Oke, nah sekarang, untuk kesini gimana nih? Kita bisa gunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dari Transjakarta. Oke, aku ini dulu. Oke, nah kalau teman-teman yang naik TJ itu haltenya dekat dengan Kebun Binatang Ragunan, paling jaraknya sekitar 100 meteran. Nah, terus kalau untuk teman-teman yang mau ke sana, untuk masuk ke tiketnya itu adalah sekitar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak yang ini. Nah, ini adalah tiketnya, teman-teman. Oke, ini adalah tiket dari Bank DKI. Jadi teman-teman punya Jakart di sini. Nah, nantinya itu akan di-tap di depan pintu masuk. Jadi kalau teman-teman belum punya untuk yang Jakart, maka harus beli lagi. Nah, itu ada Kakatua Raja. Jadi ini adalah bagian-bagian burung, teman-teman. Jadi di sini dibagi bagian dari burung, kemudian juga ada mamalia, kemudian juga ada reptil. Nah, ini adalah burung merak biru, dan ini juga ada di Indonesia, teman-teman. Aku perbesar ya. Oke, jadi ini bagian dari bagian burung. Nah, ini sebelahnya adalah itu namanya adalah ini juga burung merak juga. Oke, nah sambil kita lihat. Oke, halo, selamat. Oke, selamat pagi Bu Imudgir, Bu Mario John. Halo, apa kabar semua? Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang paling besar ini adalah merak biru albino. Nah, kita bisa lihat ini bagian burung. Ini merak biru albino, dan dia perbesarnya itu ada di Pakistan, ada di India, Sri Lanka, Nepal, dan juga Bhutan. Nah, ini adalah burung, mungkin ada satu merak yang terbesar di sini. Oke. Jadi kalau sejarahnya dari Kebun Binatang Ragunan sendiri, rekan-rekan semua, adalah ini mulainya itu sekitar tahun 1864, 1964 Masehi. Itu awalnya adalah di daerah Cikini. Jadi kalau rekan-rekan yang sering ikut tur yang daerah Cikini, seperti ke museum Gedung Juang 45, kemudian juga kadang juga lihat ke Taman Ismail Marzuki. Nah, Taman Ismail Marzuki itu dulu adalah tempat dari lokasi dari kebun binatang awalnya, rekan-rekan. Itu 1864, itu adalah tanah dari Raden Saleh. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka dan sekitar itu luasannya ada 10 hektar dahulu yang di sekitaran yang menjadi sekarang tim. Nah, sekarang sekitar tahun 1964 kemudian ada usaha untuk karena perkembangan Jakarta yang semakin padat, maka akhirnya diputuskan untuk memindahkan kebun binatang yang ada dulu di Cikini itu menjadi ke daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan makanya tahun 1996 di zaman Bapak Khalil Sadikin, maka semuanya selesai. Nah, ini ada burung bayan. Ini salah satu. Nah, ini adalah burung bayan, ini ternyata adalah satu jenis burung yang sudah agak terancam. Oke. Jadi kalau hewan itu ada yang tidak terancam, kita bisa ada yang tidak terancam, ada kemudian level berbahaya, kemudian terancam, yang 4 kritis, dan terakhir punah. Oke, nah ini ada bagian burung. Kita sambil jalan terus, kita akan menuju ke tempat lainnya. Ini biasa rata-rata ada burung merak. Nah, ini burung dara mahkota. Jadi untuk sini untuk Aves. Nah, kemudian di tahun 1994 mulailah Taman Binatang Ragunan itu berdiri, dan otomatis yang dahulu menjadi kebun binatang di daerah Cikini akhirnya diubah menjadi Taman Ismail Marzuki, rekan-rekan semua.
Oke, dan kalau di sini luasannya itu 30 hektar. Jadi sih terbagi beberapa zona atau lokasi dari zona untuk burung. Kemudian sekarang kita keluar dari zona burung, kita akan menuju ke zona berikutnya, rekan-rekan. Ada zona burung, kemudian juga ada zona dari mamalia. Kemudian, nah itu juga sebelah sana itu juga termasuk zona burung, rekan-rekan. Nah itu juga zona burung sebelah sana. Sekarang kita coba ke bawah ya, rekan ya. Ada zona burung, ada juga zona mamalia. Mamalia itu termasuk seperti orangutan. Nah, kemudian juga, nah, kalau untuk di sini juga ada untuk ya penjual makanan, minuman, semuanya ada. Oke, dan ini buka dari hari Senin hingga hari Minggu, rekan-rekan. Jadi mulai dari pagi sekitar pukul 9 pagi hingga sore sekitar pukul 4 sore. Oke, yap. Hanya virtual atau bisa langsung? Bisa, Pak. Jadi kalau untuk nantinya bagi rekan-rekan semua, kalau bisa juga kita membuat tour spesial untuk ke Kebun Binatang Ragunan, dan nanti juga termasuk untuk editing foto dan video. Nah, nantinya juga dan nanti bagi rekan-rekan yang bisa datang di tanggal 19 itu WKJ ada ulang tahun di Museum Hutan Mandala. Nanti juga aku bakal sharing untuk editing foto dan video menggunakan handphone, dan juga kita buat untuk YouTube Short. Oke, nah sekarang kita ke bagian orangutan. Nah, ini adalah orangutan, dan orangutan sendiri adalah salah satu hewan yang terancam. Nah, itu kita lihat coba. Nah, itu ujung itu ada sosok orangutan. Kebetulan kita perbesar ya, rekan. Jadi kalau di Indonesia sendiri orangutan itu ada di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Jadi mungkin rekan-rekan pernah dengar pelestarian orangutan seperti di Tanjung Puting yang ada di Kalimantan, atau yang di Leuser di daerah Sumatera. Nah, itu adalah wilayah untuk pelestarian dari orangutan. Nah, ini bagian orangutan. Dan jadi ada dua negara yang memiliki orangutan, yaitu Indonesia, Malaysia, karena di sanalah orangutan itu, karena mereka di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, kalau kita lihat nih, klasifikasinya adalah mamalia. Kenapa? Karena orangutan itu dia menyusui anaknya. Jadi mamalia adalah hewan-hewan yang menyusui anaknya. Nah, itu ada otak. Oke, ya halo, apa kabar Kak Twilight? Oke, rekan-rekan, halo semuanya. Oke, jadi kalau nanti kita bisa buat tour ke sini. Nah, itu ada hutan. Nah, orangutan sendiri juga dengan apa? Dengan sekarang dengan apa? Dengan masifnya perkebunan kelapa sawit, itu juga semakin terancam posisinya. Nah, oke, nah ini ada orangutan. Oke, silakan kalau teman-teman mungkin ada mau tanya. Oke, halo. Wah, adik kakak kota tua nih, apa kabar? Wah, terima kasih sudah join. Oke, waktu kita ada sekitar 30 menit. Nah, ini udah sekitar jam. Oke, teman-teman. Nah, ini ada orangutan. Nah, kita sambil jalan. Sekarang kita posisi pindah. Ayo. Kebetulan cuma satu doang yang muncul nih. Nah, itu ada itu dibuat untuk di sini juga, di Kebun Binatang Ragunan ini juga dibuat seperti rumah-rumahan. Jadi nah itu kebetulan kalau rekan-rekan lihat, ini yang di atas ini itu coba keluar besar ya, itu adalah orangutan juga lagi tidur dia. Nah, itu lagi tidur dia di situ. Nah, ini yang kayaknya lagi sendirian nih. Jomblo mungkin. Oke, kita berbesar. Oke, kita jalan lagi. Oke, halo, selamat pagi Bu Elmita, pagi Kak Taufik, pagi semuanya. Oke, yuk kita jalan lagi. Orangutan Kalimantan. Nah, ini ada orang Kalimantan. Jadi ada juga yang orangutan dari Sumatera. Oke, sambil kita jalan. Nah, ternyata juga di sini nggak cuma untuk belajar juga. Jadi kalau rekan-rekan mungkin yang mau prewedding juga ternyata ada paketnya loh. Paket untuk prewedding di sini ada sekitar Rp250.000, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita pindah ke tempat berikutnya. Nah, di depan itu kita ada salah satu penguasa hutan, ada yang tebak. Nah, itu adalah singa. Oke. Nah, depan kita adalah singa Afrika. Mungkin teman-teman nanya kalau yang reptil seperti komodo di mana? Komodo ada, cuman posisinya dia lebih jauh dari sini, dan kebetulan kan jadi kalau kita ke sana kayaknya mungkin waktu juga nggak cukup juga sih. Oke, nah ini ada singa Afrika. Jadi kalau singa Afrika itu bukan hewan dari Indonesia, karena ini bisa dikatakan adalah hewan di. Oke, kita lihat sekarang.
Nah, ini kita statusnya sudah terancam, rekan. Jadi karena itulah maka mereka termasuk hewan yang harus dikonservasi. Nah, posisi di mana? Nah, itulah dia lagi kebetulan dia lagi duduk tuh, di atas tangganya ya. Oke. Kebetulan di sini aku cuma lihat satu dari singa Afrika. Oke. Nah, jadi apakah dia ada pasangannya? Kayaknya belum kelihatan juga di sini. Nah, sambil itu yuk kita langsung lanjutin lagi. Halo, selamat pagi Kak Julia, Maria Merta. Apa kabar Kak Julia? Wah, oke, Kak Julia juga salah satu seorang tour guide juga nih. Wah, oke, yuk kita jalan. Kita sekarang coba lihat hewan lainnya. Nah, kalau tadi sebenarnya sih di sini itu sampingnya itu ada harimau. Coba kita lihat harimaunya. Oke. Jadi sih untuk hewannya banyak, ada juga beruang madu dan lainnya. Cuman posisinya kebetulan tempatnya agak berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari harimau Sumatera, teman-teman. Nah, dia jadi, nah kita lihat sekarang kalau dia adalah hewan yang ada di Pulau Sumatera. Dan termasuk juga bisa lihat dari juga bagian dari di Malaysia juga ada. Nah, untuk hewannya statusnya sudah kritis, rekan-rekan. Bisa lihat ini sudah kritis. Jadi tentunya hewan ini adalah hewan yang harus dilindungi. Dahulu juga kita mengenal adanya harimau Jawa, cuman dinyatakan bahwa harimau Jawa sudah punah. Namun ada yang menyatakan bahwa ada pernah melihat harimau Jawa itu di daerah di sebuah pulau yang ada di Pulau Sempu di daerah Malang. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, cuman sampai sekarang kita belum melihat apakah benar ada harimau Sumatera di sana. Oke, nah ini sepertinya lagi kosong. Nah, ini adalah harimau. Nah, ini kalau kita dia lebih kecil dari ukuran dari sejenisnya. Jadi kalau kita kan juga harimau Sumatera, ada harimau di Afrika, ada juga harimau India. Nah, ini merupakan yang terkecil. Nah, beda nih dengan yang tadi di singa. Sayangnya ini nggak ada nih teman-teman. Belum ada nih harimau Sumateranya nih. Harus dipanggil kayaknya. Oke, nah di sini juga ada gajah, cuman posisinya itu agak lebih jauh teman-teman. Nah sekarang tadi kita sudah masuk ke daerah burung kan ya. Coba sekarang kita coba lihat apa nih yang ada di sini. Nah kalau tadi sih sebenarnya aku coba lihat itu, oke. Oke. Nah ini juga sama nih, elang ini burung-burung juga, daerah burung-burung juga. Oke, nah sekarang yuk kita ke tempat lainnya teman-teman. Oke. Kita puterin, nanti coba kita ke depan, nanti kita bisa melihat yang hewan lainnya. Oke, yuk. Oke, yuk, apa kabar? Oke, yep. Nah, salah satu ikon di sini tentu adalah komodo. Cuman untuk komodo dan ya, oke, kita masih di arah dari sambil coba lihat dari hewan harimau. Cuman sayang, oke, teman-teman, itu ada harimaunya. Itu, teman-teman lihat, itu yang di bawah itu dekat kerangkeng. Nah, aku baru besar ya. Oke, itu adalah harimaunya. Nah, itu harimaunya. Oke, itu harimaunya. Sekarang kita bergerak ke tempat lainnya. Jadi banyak sih untuk jenis-jenis hewan yang ada di sini. Mungkin ada ratusan spesies dari kelompok burung. Tadi kita udah lihat seperti kelompok burung merak, ada juga burung kakatua, burung beo, termasuk burung cendrawasih juga ada di sini. Oke. Oke, sebentar teman ya. Oke, tuh dulu. Oke. Yup, tuh dulu. Oke. Oke, sorry, tadi ada gangguan teman-teman, maaf. Oke, kita sekarang coba lihat. Oke, tadi sudah lihat. Nah, sekarang ini bagian singa Afrika lagi. Kita coba ke arah sebelah sana. Yuk, kita lihat ke atas sebelah sana. Tadi aku juga sempat lihat ada salah satu hewan yang termasuk langka juga. Nah, jadi kalau di sini emang lumayan teman-teman, ini luasnya 30 hektar. Jadi emang
kalau harus jalan kaki emang lumayan juga sih. Makanya juga di sini ada bagi teman-teman juga ada sarana transportasi yang mudah seperti ada kereta juga, ya ada juga bis. Nah, itu kita akan coba lihat salah satu hewan yang ada di atas sebelah sana. Oke. Nah, kalau untuk hewan orangutan sendiri, untuk hewan kera sendiri itu banyak juga sih. Ada yang tadi orangutan, kemudian juga ada kera ekor panjang, kera ekor putih dan lainnya. Oke, nah sekarang coba kita ke atas. Di sini kita akan melihat sebuah nih hewan yang termasuk hewan yang agak langka, teman-teman. Kita coba lihat ya. Namanya adalah kapibara. Oke, seperti apa hewannya? Jadi bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak musang mungkin ya. Nah, ini kita naik ke atas. Yuk. Kapibara itu, nah, kapibara. Jadi dia ada di daerah Kolombia, Venezuela, Uruguay, Argentina. Nah, hewannya seperti apa? Nah, itu sebelah sini hewannya. Oke, kita coba lihat sebelah sana ya. Jadi biar lebih jelas kapibara ini. Berarti ini adalah bukan hewan lokal, ini adalah hewan impor. Oke, nah ini di hewannya. Sorry. Nah, ini dekat, teman-teman. Nah, aku coba ambil foto lebih dekat lagi. Oke, nah ini adalah hewan kapibara. Oke, yuk. Oke. Jadi bisa dikatakan dia hidup di daerah-daerah untuk berair ya, sungai gitu. Nah, sekarang kita ke arah lainnya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat kura-kura. Ini kura-kura, teman-teman. Nah, tuh makanannya kita lihat ya. Itu ternyata ada wortel. Ada juga pisang. Oke, ini kura-kura. Nah, kita lihat nih kura-kura. Ya, kalau kura-kura sih sebenarnya bukan hewan yang biasa yang masih biasa kita temui. Cuma untuk jenis kura tertentu seperti kura-kura Galapagos itu adalah kura-kura yang termasuk hewan yang langka. Oke, teman-teman, ini kura-kura sebelah sini. Nah, ini kura-kura lebih besar lagi ukurannya, teman-teman. Oke, nah ini juga kura-kura lebih besar. Nah, kita kenal kura-kura sebagai hewan amfibi karena dia hidup di dua alam. Nah, terus bedanya apa dengan penyu? Nah, bedanya kalau dengan penyu adalah hewan penyu itu dia bisa dikatakan dia hewan laut dia. Dan dia hanya ke daratan untuk menaruh telur. Sedangkan kura-kura itu dia relatif lebih banyak hidup di daratan, teman-teman. Dan dibandingkan dengan penyu, maka penyu termasuk hewan yang dilindungi karena sudah terancam, sedangkan kura-kura tidak. Oke. Nah, jadi banyak di lumpur. Oke. Dan umur kura-kura sendiri itu bisa sampai puluhan, bahkan ada yang hampir lebih dari 100 tahun, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke arah sana. Kita lihat lagi. Oke, sampai ini kalau teman ada mau nanya boleh juga. Kayak tadi aku bilang untuk sarana transportasi itu teman-teman bisa gunakan Transjakarta. Dia ada 2 jurusan. Tadi aku naik yang dari Blok M jurusan ke Ragunan. Ada juga yang dari GBK ke Ragunan, teman-teman. Nantinya nanti akan tiba di terminal bis Transjakarta Ragunan. Jadi di situ cuma jalan sekitar 100-an meter, teman-teman. Jadi dalam waktu 5 menit dari situ sudah sampai. Oke. Nah, sekarang juga ini adalah bagian-bagian hewan-hewan kecil seperti ini kancil. Oke. Nah, mana kancilnya ya? Oke, dia kayak di sebelah sana. Nah, ini untuk hewan kecil di sini. Nah, ini juga ada. Nah, ini jadi bentuknya itu ada yang dalam rumah-rumah seperti ini, ada juga ada bentuk krakeng tadi, dan juga ada yang bentuknya lokasinya seperti tadi yang di agak terbuka ya, open space. Jadi kayak ini ada terenggiling, teman-teman. Nah, terenggiling. Oke, nah itu atas, teman-teman. Kita lihat terenggiling ada sebelah sana. Oke, sekarang sudah pukul 11.18. Oke, halo, apa kabar? Apa kabar, teman-teman? Oke, itu terenggiling. Nah, terenggiling itu adalah dia hewan yang bisa ditemukan di Indonesia. Oke. Dan juga banyak sebenarnya kalau terenggiling itu juga digunakan sebagai obat-obatan. Jadi kalau teman-teman yang lihat herbal itu juga ada ternyata menggunakan dari daging-daging terenggiling.
Nah, ini adalah musang. Oke, kita lihat musangnya. Oke, musangnya sebelah mana ya? Ini dalam ya. Oke. Ini jadi adalah oke. Oke, aku buka kecil lagi. Nah, ini ada satu hewan ternyata namanya garangan merah. Nah, garangan merah, oke, sebelah sana. Yuk, nah sekarang kita maju ke depan yuk, teman-teman. Kita bisa lihat lagi sebelah sana. Oke. Nah, jadi untuk liburan juga ini tempat yang enak banget, teman-teman. Jadi makanya banyak nih keluarga yang bawa keluarga untuk liburan sini karena ya kita lihat nih banyak pohon-pohon tinggi yang tentunya enak banget untuk sebagai tempat untuk beristirahat, teman-teman. Oke. Oke, yuk. Apa kabar, Bapak Steve ya, Kak Steve? Terima kasih sudah join. Terima kasih juga Ibu Vivian sudah join. Oke. Kita coba lihat, nah ini ke arah sana. Kita masih ada waktu sekitar maaf 10 menit lagi, teman-teman. Oke, nah coba kita lihat yang terakhir, ini sebelah sini. Nah, coba kita ketemu dengan beruang hitam Amerika. Kita lihat beruang hitam. Di Indonesia juga ada beruang hitam, beruang madu. Nah, kita sebelah unggas kecil. Nah, kita langsung sini aja. Kita akan coba melihat beruang hitam Amerika. Oke. Beruang hitam Amerika. Kita coba lihat di mana. Wah, itu dia, teman-teman. Nah, dia ada di sebelah sana. Kalau kita dengar negara Rusia, oke, lagi hujan ternyata, teman-teman. Maaf nih, oke, ini lagi kebetulan lagi hujan. Nah, sekarang kita lihat. Dia juga termasuk hewan yang bahaya dan atau langka dan harus dilindungi, teman-teman. Oke. Nah, itu kita lihat lebih dekat. Itu sebelah sana. Aku perbesar ya. Itu adalah hewan dari beruang hitam Amerika, teman-teman. Oke, kita besar ya. Oke, nah betul lagi bobo tidurnya, lagi bobo nih beruangnya. Oke, halo beruang. Oke, halo, selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi. Oke, sekarang udah oke. Nah itu beruang hitam Amerika. Nah, tuh, oke. Nah sekarang coba terakhir kita coba ke paling ujung deh, teman-teman. Kita lihat beruang, kita sudah lihat orangutan, kita sudah lihat singa dan harimau, kita sudah lihat burung juga, aneka burung, terutama tadi burung-burung merak ya, yang cantik. Nah sekarang yuk kita ke bagian terakhir deh, karena sebentar lagi kita sekitar waktu cuma sekitar 7 menit lagi, jadi kita langsung ke bagian terakhir aja. Oke, termasuk juga adalah juga primata, kelasnya primata. Nah, oke. Oke, nah itu adalah kerak Sumatera. Ini adalah dia lagi duduk di atas, lagi istirahat. Oke, kita perbesar aja. Oke. Nah, ini kerak Sumatera. Bulunya berwarna kemas ya, teman-teman ya. Cepat kemasan ya. Nah, sorry maaf. Ini dia lagi di atas. Oke. Nah
Itu adalah kera Sumatera, gitu. Oke, kita sudah lihat kera Sumatera, kera orangutan Sumatera, dan juga orangutan Kalimantan. Nah, habitatnya juga sama, biasanya mereka juga akan hidup di pohon-pohon. Nah, kita lihat beratnya itu ada dari 50 sampai 120. Dan statusnya gimana? Sama dengan orangutan Kalimantan, sudah kritis atau hampir punah. Nah, jadi kalau kita ke Sumatera kan seperti di Pulau Sumatera kan seperti daerah Riau, daerah Sumatera Barat, daerah Sumatera Utara. Nah, sekarang bisa dikatakan hewan ini juga termasuk hewan yang sudah kritis ya. Jadi sudah hampir bisa dikatakan sudah mendekati punah, teman-teman. Nah, kebetulan sekarang juga lagi gerimis. Aduh, lagi ini lagi kurang bagus musimnya, jadinya emang di sini banyak gerimis-gerimis. Nah, oke, aku juga sama salam juga nih ibu kalian. Oke. Nah, jangan lupa nih nanti tanggal 19 akan ada HUT dari WKJ di Museum Wisata Mandala. Nanti kalau sekarang kita foto fauna dan flora ya. Nantinya kalau di sana di tanggal 19 kita bakal foto-foto ini pesawat-pesawat tempur, kemudian juga makin deres hujannya, kayak aku harus ini dulu nih, udah makin deres hujan nih. Jadi apa tempur, tank-tank juga peralatan dan juga tentunya sejarah dari TNI angkatan TNI kita, Tentara Nasional Indonesia, dan juga ruang-ruangan dari para petinggi TNI. Nah, sekarang kita kesini dulu aja deh teman-teman, biar agak menghindari hujan nih. Ini udah mulai hujan deras nih. Oke, nah. Waduh, wah masih mau kedes. Wah, sorry. Oke, nah ini ada ini untuk bagian-bagian dari yang kayaknya lagi persiapan teman-teman, jadi belum selesai nih ya. Pas udah mau selesai, udah jenderes nih. Oke, tinggal 4 menit lagi. Oke, sampai sini mungkin ada teman-teman mau tanyakan. Nah, ini kebetulan lagi deras banget hujannya. Jadi kita nggak bisa kemana lagi. Oke, nah teman-teman, mungkin sebelum aku closing, jadi ini adalah Kabupaten Ragunan. Jadi nantinya kalau teman-teman rekan-rekan ingin untuk mengajukan, jadi ingin untuk dibuatkan tur khusus sini, kita akan buatkan. Nanti kita akan keliling secara lebih luas. Kita akan melihat lebih banyak hewan dan binatang yang ada di sebelah sini daripada yang ada sekarang. Nanti juga kita akan sharing melihat, jadi nggak cuman hari ini kan kita melihat dari harimau, singa, kemudian orangutan, kemudian tadi juga ada hewan kapibara dan juga burung-burung. Teman, nanti kita untuk yang kedepannya untuk tur ke sini kita akan melihat ya dari gajah, kemudian komodo, kemudian juga hewan-hewan lainnya, kawan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan rekan-rekan. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah join nih, dari siapa aja nih, dari Kak dari Kak Dharma Susanti, Kak Reta, kemudian Kak Om Fatoni, ada juga Kak Niko, ada juga Kak Steve, juga KWH, dan juga tentunya dari Kak Ira dan juga dari tim Wisata Kreatif Jakarta, rekan-rekan. Oke, adakah pertanyaan teman-teman sebelum nanti kita akan closing tur kita di waktu ini? Oke, selamat join Ibu Ali. Wah, mendekati selesai ya. Jadi mungkin untuk resume aja, untuk tiketnya adalah 4.000 untuk dewasa, 3.000 anak-anak. Kemudian juga mereka bisa untuk rombongan juga. Untuk bis itu juga ada biaya sendiri, nanti sekitar 15.000 untuk bis besar dan bis kecil ya. Untuk transportasinya yang pendekat ada menggunakan Transjakarta, bisa dari jurusan Blok M Ragunan atau GBK Ragunan. Kemudian untuk masuk sini teman-teman baiknya memiliki kartu Jakarta. Nah, kalau nggak punya bisa beli langsung di loketnya, nanti bisa langsung di top up. Minimal top up adalah 10.000 teman-teman. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih udah teman-teman join, dan maaf juga kalau mungkin ada kekurangan. Nanti juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke grup dari Wisata Jakarta atau ke IG-nya. Nanti kalau memang teman-teman pingin dibuatkan tur, kita akan buatkan tur ke kawasan Kabupaten Ragunan dan juga sekitarnya.
Dan sampai ketemu nanti teman-teman di tanggal 19 Februari ya di Museum Sastra Mandala. Di mana nanti kita akan coba jelajah di sana dan juga sekaligus untuk sharing buat IG Reels dan juga YouTube Short di sana secara langsung. Oke, aku balikin lagi. Oke, maaf. Oke, terima kasih rekan. Sampai ketemu. Bye bye.